Katanya, coba tatap mata saya katanya. Lihat mata saya. Si Ustadz itu ngomong gitu? Iya, Ustazah itu ngomong kayak gitu. Neng, coba lihat mata saya katanya. Nggak mau gitu. Tiba-tiba, kamu takut ya sama saya gitu. Dia tuh nyolek gitu, kamu takut ya sama saya. Terus aku berdiri terus aku nangis. Enggak, katanya sih itu suruhan orang. Oh, suruhan orang? Terus dilihat kaki aku tuh kan sebelah sini kan. Ya, yang sakit kayak, ya? Terus tiba-tiba dipegang gitu tuh katanya ada sisik ulernya. Ular. Terus akhirnya sembuhnya gimana? Sembuhnya itu aku punya paman sebenarnya. Pamanku orang Garut. Kayak aku dikasih katanya sih kayu, bukan? Bukan. Gitu. Kayak kebo gitu. Oke, iya. Aku gini-gini. Keluar ulat. Harus dioperasi lah. Harus dioperasi. Terus aku bilang, masa dioperasi? Iya, katanya ususnya tuh dipotong gitu. Iya. Tapi kemungkinan besar itu 75% antara hidup sama matinya gitu. Karena aku takut ya. Kayak ini pas kakakku telepon tuh suruh minum air. Suruh minum air. Aku nggak nyampe 5 menit aku langsung pup. Akhirnya dokter bilang, kok bisa? Kayak gitu. Tapi emang bener, nggak nyampe 5 menit aku langsung pup. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Kita mundur jauh nih, jauh banget. Enggak. Awal mula Vina, gara-gara apa? Gara-gara finalnya ya? Gara-gara orang kesurupan. Oke. Bener atau enggak kan kita bahas di video sebelumnya ya? Iya, dan itu nggak bener. Tapi kali ini gue bawa ke tempat kita seseorang yang pernah kesurupan. Waduh. Nanti videonya kita insert, ya kan? Iya. Risma. Halo Ris. Halo, selamat datang. Kau tebak Risma namanya Risma siapa? Hah? Risma siapa namanya? Risma ada Risma, bukan Risma au-au. Riz, ngikutin paling nggak tahu kasus Vina kan? Tahu. Soal kesurupan. Nah, aku juga dikasih tahu sama seseorang tentang video kesurupan Risma. Waktu itu. Cerita dong, gimana sih bisa kesurupan waktu itu? Jadi waktu itu kan memang Risma lagi jalanin sinetron stripping gitu dari Jakarta. Sebenarnya kesurupannya itu di Bandung. Jadi waktu itu pas lagi tahun baru ya, malam tahun baru. Terus karena mungkin memang sebelumnya abis syuting capek gitu kan. Jadi pas pulang ke Bandung itu malam-malam itu nggak tahu kenapa ada ini kan pada kumpul tuh kakak-kakak semua. Kakak ini bawa temennya tuh Ustadz gitu. Cuman memang dia itu dari udah lama tuh pengen banget ketemu sama aku. Tapi nggak tahu mau apa. Cuman katanya mau ada yang diomongin gitu. Tiba-tiba dia datang. Aku lagi duduk di depan tuh. Aku sama adekku sama temanku gitu. Pas si kakak aku sama Ustadz temennya datang, aku udah takut duluan tuh. Dia ngelihat aku tuh kayak melototin, padahal kalau kata orang lain tuh biasa aja gitu. Cuman aku ngeliat dia tuh kayak, kok dia melototin aku gitu ya. Terus sempet salaman, terus aku berdiri tuh. Kata kakakku, Dek udah duduk katanya. Terus si ibu-ibunya itu, ustazah itu duduk, terus aku berdiri, aku gak mau deket dia. Kataku, terus kayak gitu, Neng sini katanya duduk. Gitu, duduk. Aku di pahaku, katanya, coba tatap mata saya katanya. Lihat mata saya. Si Ustadz itu ngomong gitu? Iya, ustazah itu ngomong kayak gitu. Neng, coba lihat mata saya katanya. Nggak mau gitu. Tiba-tiba, kamu takut ya sama saya gitu. Dia tuh nyolek gitu, kamu takut ya sama saya. Terus aku berdiri terus aku nangis. Tapi aku tuh tahu aku nangis, tapi aku nggak bisa kayak ngendaliin gitu loh. Itu nangis sampai
ya nggak tahu, pokoknya abis itu aku nggak sadar lagi ya? nggak sadar gitu loh. Cuman kayak pas nangisnya aku tahu, tapi kok nggak bisa ngelawan ya gitu. Tapi dalam hati itu kayak kakakku bilang deh istighfar gitu. Aku baca doa istighfar kayak aku nggak bisa gitu. Tapi masih denger ya orang-orang lain masih ngomong. Denger. Tapi aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sampai aku dipeluk sama kakakku kan. Terus udah gitu si ibu itu tuh ngejauh. Terus aku udah. Tapi posisinya kayak masih seguk-seguk gitu nangisnya. Nah ibu itu nyamperin aku lagi. Pas lagi berdiri tuh aku nggak inget tiba-tiba udah di bawah gitu. Terus dia pencet-pencet gitu kan kaki aku. Dipencet tuh sebelah mana ya? Sebelah sini kayaknya. Di sebelah sini tuh kayak gitu. ya sakit banget. Itu aku teriak-teriak terus nangis kejer gitu. Besoknya pas habis dipencet itu kayak langsung biru gitu. Katanya sih ada sesuatu di kakiku. Dia udah lama ikut aku katanya. Udah gitu. lama Katanya sekitar 3-4 bulanan lah gitu. Mungkin ini pertanyaan bodoh ya. Pada saat kamu kesurupan, kamu nggak ngerti apa-apa kan? Blank gitu kan? Nggak tahu apa-apa. Ki, ada beberapa hal yang gue simak nih. Pertama, Risma habis syuting stripping kecapean. Kedua, selalu ustazah atau ustadz lawan itu. Lawan makhluk gaib lah. Terus ketiga, pencet-pencet. Ya. Terus keempat, kita sudah sama-sama nonton videonya kan? Di situ Risma tidak bilang sesuatu yang jelas, cuman erangan, teriakan. Nah, menurut Kiatmo, apa yang Kiatmo lihat dari video Risma dan penuturan Risma barusan? Iya, aku mau tanya dulu beberapa hal nih. Yang pertama, udah pernah gitu nggak? Pernah kesurupan gitu nggak? Baru kali itu. Baru kali itu. Yang kedua aku tanya, katanya sosoknya apa dulu nih? Nggak tahu, katanya sosoknya sih perempuan, katanya gitu. Terus kayak diem di kaki aku, cuma nggak tahu, nggak ngerti apa yang diem di situ. Yang gitu. diem di situ. Yang ketiga, kata si ibu-ibu itu, kenapa dia ngikut? Suka katanya. Enggak, katanya sih itu suruhan orang. Oh, suruhan orang? Katanya, tapi nggak tahu, aku nggak ngerti gitu-gitu kan. Iya. Kalau yang aku lihat ya dari video itu ya, aku lihat memang ada ada makhluk lah ya. Cuman kembali lagi caranya untuk mengatasi hal seperti itu beda-beda. Karena kalau yang aku pertanyakan sama si ibu ustazah itu disuruh orang katanya, ya kan? Ini sebenarnya kalau aku sendiri ini nggak boleh disampaikan. Seperti itu nggak boleh disampaikan. Takutnya fitnah. Jatuhnya fitnah, karena nanti kan pasti orang kepikiran ini siapa yang nyuruh segala macam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makhluk-makhluk seperti itu yang mempengaruhi orang, entah itu poses maupun trans, itu nanti punya potensi bohong yang besar sekali. Bisa aja dia cuman iseng nempel, terus habis itu begitu ditanyain disuruh orang, udah gitu aja kan. Kan bisa aja seperti itu. Itu sebenarnya jangan disampaikan. Tapi akhirnya di treatment dengan cara pencet itu ada bacain doa juga kan, kalau aku lihat. Iya, ada bacain doa. Aku sempat lihat juga beberapa kali pas waktu Risma dibacain doa, terus habis itu lemes dulu, terus habis itu bangun lagi, ini lagi gitu kan. Itu sempat ngerasa sadar atau belum? Enggak sadar. Enggak sadar ya? Enggak. Ya itu beneran berarti. Itu yang disebut makhluk gaib itu jalannya aku Tapi pakai. aku tuh nangis, aku teriak, aku tahu, tapi aku tuh kayak nggak bisa lawan gitu. Padahal aku dalam hati tuh udah baca doa gitu dalam hati, tapi kok kayak dikendalin sama orang gitu loh. Nah, itu yang bener memang seperti itu. Jadi begitu kan sebelumnya nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Sebelumnya nggak apa-apa. Bener-bener nggak apa-apa. Begitu itu makhluk diintervensi, makhluk apapun yang nempel kita diintervensi seperti itu nanti jadinya seperti itu. Dia memang benar-benar, kalaupun makhluknya ini nggak ngerasa berbuat salah, kita yang jadinya yang ini. Aku sempat lihat beberapa kali lemas lagi, balik lagi, lemas lagi, balik lagi. Memang seperti itu. Terus apa kabarnya dengan, kalau tadi kan aku cerita, ya mungkin karena Risma kecapean ya, stripping, kecapean, kondisi lemah mungkin, ya aku mungkin salah ya, ada yang masuk, mungkin kayak gitu ya. Terus kedua, hanya erangan-erangan, teriakan-teriakan dan tangisan. Risma nggak bisa cerita apa gitu di situ, karena di video aku nggak lihat kamu cerita di situ. Nggak misalnya,
Aku syuting setiap hari dari jam 7 sampai jam 9 belum dibayar. Nggak bisa gitu. Enggak. Terus Nggak apa mau. kabarnya dengan kesurupan yang bisa bercerita dengan runut? Iya, ya kalau orang kesurupan ceritanya runut seperti itu perlu di cross check bolak-balik cross check nanti. Iya emang bener apa enggak seperti ini. Contoh dia, aku makhluk dari goa sini gitu ya kan. Ya udah, goanya emang jalannya di mana? Goanya adanya di mana? Di dalam gua ada apa aja? Kalau kita niat bener-bener mau konfirmasi seperti itu, kita carilah karena memang nggak jauh-jauh kan biasanya. Tapi Risma pernah lihat teman kesurupan nggak? Pernah. Pernah lihat dulu satu kontestan juga. Dulu kan Risma jebolan yang Nah, pas mau tampil itu dia sempat kesurupan tuh. Iya. Sempat kesurupan. Oh, ngoceh. Enggak sih. Tuh kan? Ya, Enggak kan? Dia nggak ngoceh, cuman memang kan waktu itu posisi dia itu lagi nyanyi tuh di panggung. Tiba-tiba pingsan. Lagi live pingsan, akhirnya dibawa ke ruang make up. Ya. Yang ada di ruang make up itu disuruh keluar. Disuruh keluar, di situ cuman ada aku sama yang kesurupan itu. Pas aku mau keluar katanya, "Dek, kamu nggak boleh keluar ya?" Terus aku bilang, "Kok aku nggak boleh keluar gitu kan?" Terus ada ustadz gitu, katanya, "Aku malah disuruh cium kening temanku itu." Emang Gitu, suruh cium kening. Aku bilang, "Kenapa? Kok aku disuruh cium keningnya?" Udah pokoknya kamu bilang aja gini, "Iya aku maafin kok," gitu. Oh gitu. Aku suruh bilang gitu, Iya, tapi iya. aku nggak ngerti. Tapi si teman kamu yang kesurupan nggak ngelakuan, nggak ngomong, nggak apa, cuman Dia nggak ngomong, dia cuma duduk kayak nangis, teriak-teriak gitu, nangis terus sih, kayak berarti gimana gitu kan. Terus akhirnya, tapi aku yang disuruh kayak, "Dek, nggak apa-apa, kamu cium keningnya." Terus kamu bilang katanya, "Aku udah maafin kok," gitu. Emang kenapa? Aku kok yang lain nggak gitu. Berarti memang ada sesuatu yang ininya ke aku gitu. Yang mengarahnya ke Mengarah Risma. ke aku. Tapi nggak cerita kan si orang yang nolongin itu kenapanya? Dia nggak, dia cuma ngasih air sama aku tuh. Dia memang kayak ustadz di sana gitu ya. Aku tahu deh orangnya kayaknya. Terus. Nah, "Dek, kamu minum ini ya," katanya. "Kamu tuh harus ada yang jagain," katanya gitu. Iya. "Kamu jangan terlalu polos. Nih, kamu minum ini," katanya. Oh ya udah, aku minum. Setelah itu kalau misalkan masuk ke studio gitu kayak baca-baca apa yang kamu bisa gitu. Tuh studio berapa? Tuh kan. Serem banget, cocok. Soalnya yang di situ pasti ada pengawasnya seperti itu. Itu confirm dan kalau aku bilang salah satu kode etiknya kita ya, kalau ada orang segala macam nggak perlu bilang-bilang kita ini nanti kamu di ini nggak boleh gitu sih sebenarnya. berarti dari cerita Risma kurangku memang tidak ada yang bertutur ya, nggak ada yang bercerita ya, Nggak ada. hanya erangan atau lemas nggak karuan gitu ya. Ada sih yang Bercerita yang bercerita. Di mana coba? gimana? Di channel YouTube. Lah. Nah, Riz, kemarin itu yang di video itu pengalaman pertama dan satu-satunya, atau setelah itu ada lagi gangguannya? Pengalaman pertama. Tapi kok Ustadznya bilang ada yang ngikutin kamu ya? Ada yang Kau pernah punya story sebelum itu? Enggak sih. Maksudnya kayak katanya sih orang nggak suka gitu. Cuman nggak tahu juga. Iya. Kita pernah bahas video awal-awal dulu soal kodam. Ada nggak makhluk yang mengikuti ya seperti Risma cerita itu? Ada. Tiap orang punya makhluk yang ngikutin. Cuman tujuannya ada yang ngikutin karena disuruh, tujuannya jelek ya. Contohnya seperti itu. Tapi ada yang ngikut juga memang ya ngikut aja. Kayak Buat jagain gitu. Enggak juga sih Enggak sebenarnya. juga. Prinsipnya gini loh ya, kalau kita diikutin makhluk-makhluk seperti itu, kita pernah jalan kan, kalian juga pasti relate ini. Jalan terus tahu-tahu ada kucing, kita nggak tahu, nggak kenal nggak apa kucingnya, tahu-tahu kucingnya ngikut kita, ngikut jalan berapa lama gitu kan. Nah itu analoginya yang gampangnya seperti itu. Sepertinya makhluk itu belum tentu butuh sebab buat ngikut ke kita. Nggak perlu alasan untuk ngikutin ya? Nggak perlu. Kalau mereka mau, ya kan, ya mau aja. Itu yang aku penasaran lagi pas waktu kejadian kesurupan itu, kita berkaca ke kesurupannya. Tapi lihat kesurupannya Linda yang kasusnya Vina itu. Lihat kan? Percaya nggak itu kesurupan? Yakin nggak itu kesurupan beneran apa nggak? Karena ini udah pernah ngalamin sendiri nih.
Nggak tahu. Bingung kan? Buat sebagian orang, Karena, kesurupan itu memang membingungkan. Makanya berkali-kali aku tanya, apakah ada hanya erangan seperti Risma atau bisa bercerita seperti Linda? Ya buat kita ya nggak tahu ya, Riz ya. Ya aku nggak tahu, cuman ya kalau aku ngerasain sendiri sih, aku pribadi ya aku nggak. Kalau aku lihat video sendiri gitu ya, aku nggak ada cerita apa-apa gitu. Ya aku cuman kayak nangis, terus tiba-tiba diem, tiba-tiba nangis lagi gitu. Itu ya. Padahal nggak diapa-apain Nggak gitu diapa-apain. loh. Dan lagi yang apa namanya, yang pas waktu pengalamannya Risma itu kan nggak datang dan pergi begitu aja. Maksudnya? Datangnya ada apa ya? Ada ibaratnya aku kalau bilang tantangan si ibu itu tadi udah notice ini ada sesuatu yang salah nih. Oke, kamu takut lihat saya gitu ya? Di awal udah ngasih tanda gitu kan? Ada triggernya lah kalau aku bilang. Kemudian sembuhnya juga didoain ya. Didoain kan. Nah itu seperti itu. Sekarang aku pernah punya pengalaman orang yang kesurupannya nggak assalamualaikum lah, istilahnya gitu lah. Nggak dipancing juga, terus habis itu pulangnya juga nggak assalamualaikum. Cuman itu ada di beberapa orang-orang istimewa, ada tanda-tandanya. Yang aku lihat kalau di kasusnya ini, kan kemarin udah kita jelasin ya, yang di kasusnya si Linda ini. Oke lah, Linda mengklaim dirinya dan keluarganya mengklaim dia kalau punya keistimewaan lah sedikit. Boleh kalau zaman sekarang orang bilang indigo. Cuman aku nggak ngebaca itu gitu loh. Aku nggak ngebaca itu. Kalau yang kesurupan yang aku kenal, trans maupun poses yang aku kenal, itu ya seperti ini. Seperti yang Risma alamin ini? Iya. Biasanya triggernya atau kita lihat makhluk gaib duluan nih. Kita lihat, seret, itu makhluk ada apa itu? Terus habis itu begitu kita lihat, benar-benar kita lihat, matanya dia ngelirik ke kita, ketemu mata, masuk, das ke antem, udah nggak sadar. Itu teman-temanku yang waktu di Kalimantan pasti masih ingat. Waktu kita di Pal 7 Banjarmasin, itu benar-benar di mes kosong, nabraknya juga seperti itu. Jadi kalau ini valid benar-benar yang namanya poses, kesurupan seperti itu. Buat makhluknya seperti apa, sebenarnya kita bisa tahu sih seperti itu, gerak-geriknya seperti apa. Entah itu buat orang yang ngelihat secara mata, istilah gampangnya mata batin, atau orang yang ngelihat secara fisik. Gerak-geriknya kan orang kesurupan seperti itu biasanya. Beda dengan orang yang kesurupannya ada sugesnya. Seperti itu, bedanya di situ. Atau mungkin nggak karena Risma kecapean habis syuting stripping, capek. Harus ada triggernya. Kalaupun kecapean sebenarnya ya udah sih istirahat aja, tidur aja kan biasanya juga gitu kan. Nah, Riz, di perjalanan karir Risma ada hal mistik nggak dialami selain pernah nggak dapat gangguan-gangguan? Kamu kan tampil di sana sini, syuting sinetron juga gitu. Iya pernah. Jadi dulu itu aku sempat nggak bisa jalan 1 tahun. Nyanyi, syuting juga. Iya. Pasti nggak semudah yang dibayangkan banyak orang. Pernah nggak sih kamu dapat gangguan-gangguan yang menurut kamu tuh nggak masuk akal gitu, di luar nalar gitu, entah pas nyanyi, pas syuting gitu? Kalau gangguan-gangguan di lokasi syuting itu, karena kan lokasi syuting itu kan kalau nggak syuting sepi gitu ya, sepi. Cuman kayak kalau di lokasi syuting ya agak merinding aja. Cuman, nah baru kemarin kejadian juga, karena aku baru datang pertama tuh nggak ada siapa-siapa di lokasi syuting. Tiba-tiba kok ada orangnya di dalam gitu. Aku sama manajerku, aku bilang, itu ada orang tau enggak Neng, itu bukan orang katanya gitu. Enggak Neng, itu bukan orang katanya. Serius itu ada orang, aku bilang kayak gitu. Terus aku nyalain lampunya, tapi nggak ada. Tiba-tiba aku matiin lampunya, ada orang yang datang buat nyalain lampu tuh, nyalain lampu, tiba-tiba lampunya kedip-kedip sendiri. Nah, itu aku serem banget sih. Ayo kita ke atas aja, maksudnya kita pindah ke lokasi atas aja karena memang di sana banyak orang gitu. Udah nggak apa-apa, kamu nggak usah takut, kan ada aku kata dia gitu. Tapi itu lihat deh, lampunya tuh kelip-kelip sendiri. Kelip-kelip sendiri. Gue ngebayangin lampu film horor, gitu-gitu ya. Kayak gitu. Tapi pas ada orang enggak gitu. Pas maksudnya pas udah pada moving ke tempat lokasi situ enggak kedip-kedip. Itu gitu. Apa itu? Itu beneran apa namanya? Makhluk gaib itu pasti ada tandanya sama intervensi listrik. Contoh yang paling relate sama orang-orang lah ya, yang paling relate sama orang-orang dimanapun ini.
kalau di rumah kalian ada lampu yang sering mati, tapi nggak ada gangguan listriknya, nah biasanya tempatnya agak singup lah kalau aku bilang. Coba telepon orang rumah dulu nih kayaknya. Gua ngeri. Oh gitu ya? Singup. Emang gitu. Pantes enggak, aku pikir kalau aku nonton film horor kan terus gue pikir itu efek dramatis aja gitu. Tapi emang itu simbol yang disampaikan ya, seperti itu ya? Iya pasti, karena mereka gelombang elektromagnetis, listrik pasti kepengaruh, pasti kegesek kepengaruh, pasti itu. Nah, itu bisa sampai, lah gimana caranya mereka nyelakain orang? Ya karena mereka punya energi itu juga, gitu seperti itu. Iya. Aku itu punya temen, ada cerita dikit lah, dari Malang, namanya Ocha. Kenal nggak? Oh, si Ocha lupa aku. Dia orang Malang pokoknya. Oh, capek deh. Malang sekali. Nah, dia itu juga bapaknya kenal juga sama aku. Dia itu juga dikasih tahu kayak gitu-gitu. Jadi kalau di dunia entertain ini memang ya kayaknya kita nyantai-nyantai aja. Tapi ya seperti itulah. Balik tadi sempat nggak bisa jalan? Iya, Gimana? waktu nggak bisa jalan aku. Jadi aku nyanyi di Ketapang, Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat. Di itu acara salah satu bank gitu. Tiba-tiba untungnya itu aku udah beres nyanyinya. Jadi pas aku mau pulang ke Jakarta, kita diajak makan dulu tuh sama orang banknya diajak makan. Itu di pinggir sungai, yang emang aku ya dasarnya centil gitu, kayak pengen video-video gitu kan. Aku memang pakai heels gitu, heelsnya agak tinggi, terus aku keseleo jatuh. Dan begitu keseleo tuh aku nggak bisa bangun. Dibangunin sama aku waktu itu kebetulan diantar sama kakakku kan. Terus udah gitu didatengin lah tukang urut ya, pijit gitu. Dipijit, enggak ini nggak apa-apa kok. Tapi aku nggak bisa jalan. Nah akhirnya aku pulang ke bandara itu digendong. Terus aku pakai kursi roda di bandaranya, naik ke pesawatnya pun digendong karena benar-benar nggak bisa jalan banget. Jadi diinjek sakit banget, nggak bisa diinjekin sama sekali. Nah dari bandara itu, karena aku kan tinggal di Jakarta sebenarnya, cuman karena waktu itu sakit itu kata kakak, deh udah nggak usah di Jakarta dulu, kau langsung aja ke Bandung. Akhirnya kita langsung ke Bandung tuh. Cuman aku nggak tahu ya, tiba-tiba papa aku tuh kan agak bisa ngelihat atau bisa bisa tahu gituan lah ya. Tiba-tiba papa itu bilang, kok ada cewek katanya gitu. Bertiga segede aku, dia pakai baju India gitu katanya. Terus. Dia pakai baju India gitu. Apaan sih Pak? Aku bilang kayak gitu. Bapak mimpi kali, karena memang papaku sakit. Posisi waktu itu almarhum papaku lagi sakit gagal ginjal. Posisinya lagi cuci darah juga gitu. Apa sih Pak? Bapak ngelindur kali, aku bilang gitu. Enggak, katanya, oh ya udah deh katanya gitu. Terus dilihat kaki aku tuh kan sebelah sini kan. Yang sakit kayak, ya. Terus tiba-tiba dipegang gitu tuh, katanya ada sisik ulernya. Gitu. Ada sisik ular. Pas aku datang banget tuh. Nah besok paginya papaku bilang gini, kamu kemarin ngapain? Katanya gitu. Enggak ngapa-ngapain, orang aku cuma datang, terus aku foto-foto sama video-video, aku bilang gitu. Ada yang keinjek sama kamu, gitu. Jadi kata papa, katanya sih orang yang keinjeknya itu, makhluk yang keinjek itu ngobrol sama papa. Ngobrol sama papa, katanya ya anak kamu injek saya gitu lah. Aku nggak tahu ngobrolin apa. Intinya ada yang keinjek lah gitu. Terus permintaan makhluk itu? Katanya sih siluman ular. Tapi nggak tahu juga ya. Dan terus permintaan makhluk itu apa supaya kamu sembuh? Nggak ngomong apa? Nggak ada. Cuman Papa cuma ngasih tahu ya kamu ada yang keinjak gitu. 1 tahun? 1 tahun aku nggak bisa jalan. Sampai aku mau ke kamar mandi aja aku digendong. Astaga. Sampai aku udah setiap kali ada tukang urut yang bagus, kata orang bagus, aku datengin. Mungkin udah 50 tukang pijit kali yang aku sampai ke Cimande ya kan, terus ada Haji Naim gitu-gitu ya kan. Pokoknya aku tempat urut kemana-mana aku datengin. Kirain masih salah urat ya? Iya karena maksudnya masa keseleo selama itu gitu loh. Sampai udah diurut kemana-mana, udah ke Garut, ke Tasik gitu, ke Cianjur, aku datengin semua karena aku pengen sembuh. Karena kalau aku nggak bisa jalan, aku nggak bisa nyanyi dong. Iya gimana gitu. dong kerjaan? Ya, nah sempat waktu itu memang aku lagi ada project kayak bikin video klip.
Kebetulan itu satu album langsung 10 lagu tuh. Oh, Terus aku posisinya memang lagi sakit kakinya. Akhirnya aku nggak pakai heels. Terus aku nyeker gitu kan. Tiba-tiba bengkak kaki. Bener-bener bengkak segede gini kaki aku. Nyeker pun nggak bisa jalan berarti. Sakit banget. Sakit banget, nggak bisa. Terus akhirnya sembuhnya gimana? Sembuhnya itu aku punya paman sebenarnya. Pamanku orang Garut. Kayak aku dikasih katanya sih kayu, bukan? Apa itu? Kayak kebo gitu. Oke, iya. Apa lo oke bener? Enggak, bener. Terus. Kebo kata, tapi itu keras. Iya. Terus kayak digelinding-gelinding gitu ke kakiku, gitu. Udah kamu pakai ini aja katanya. Cobain beberapa kali. Kayak aku dalam 1 bulan itu aku rutin sambil baca-baca doa gitu. Alhamdulillah sembuh. Ah, itu Coba dia. cerita yang Apa itu? kalau kita ke tempat lain suka datang ke tempat nginjak segala macam. Kalau di Kalimantan bahasanya kepunan. Kalau di Kalimantan bahasanya kepunan, ketapang kan di sungai. Memang banyak makhluk siluman ular gitu. Dan yang bikin aku semakin yakin bener bajunya seperti itu memang. Baju-bajunya mereka seperti apa? Baju India. Baju India, ya Iya. model-model baju India, pakai kain gitu, kain panjang, terus habis itu segini pakai kain biasanya, pakai kain lagi. Nah itu seperti itu, biasanya warnanya ngejreng-ngejreng tuh makhluk itu. Dikasih tahu warnanya, bajunya. Pokoknya ada yang pakai warna merah kalau nggak salah. Warna terang lah pokoknya. Iya, ya. warna terang. Pasti Tapi kalau ngejreng. sisik yang di kaki aku tuh warna silver. Warna silver. Tapi kamu gini nggak ngerasa apa-apa ya? Enggak, Cuma aku gini menurut tapi orang yang tahu kayak ada iya, sisiknya gitu. ada sisiknya. Kaki aku tuh segini aja ada sisiknya. Gitu. Itu karena mereka nempel. Mereka bentuk aslinya separuh manusia. Ya kalau penampakannya manusia biasa. Tapi separuh mereka sebenarnya siluman ular. Jadi Tapi kalau cantik-cantik banget katanya. cantik banget. Cantik banget. Mukanya juga kayak orang-orang Asia Timur lah kalau aku bilang. Ya India dong. Iya, dan atas-atasnya lagi dikit-dikit. Jadi memang penampakannya yang di sana seperti itu. Aku confirm itu, makanya aku kaget loh. Bener. Terus pengobatan yang pakai kebo yang dibulet-bulet tuh? Ada itu di Gunung Lawu juga. Kenapa pakai kotoran hewan? Memang ada kotoran hewan tertentu yang memang untuk makhluk-makhluk tertentu juga nggak bisa disamaratakan. Jadi kalau di Gunung Lawu itu juga ada kayak cerukan gitu ya di tebing. Itu orang-orang pada pada ngambilin itu doang. Pada ngambilin kotoran sapi atau kotoran kebo itu. Buat apa? Buat obat. Oh, buat apa? Buat obat juga. Jadi dia warnanya kalau biasanya yang berkhasiat ya, warnanya dalam nggak tahu ini udah keras apa belum, nggak tahu dalamnya kemerahan pasti. Enggak, dia udah kayak batu. Kayak batu Keras gitu ya. banget. Kayak batu, bener-bener kayak batu. Makanya bisa digelinding-gelindingin ya? Makanya bisa digelinding-gelindingin. Sama, itu juga kalau udah lama banget itu ngerasnya kayak gitu. Sama. Itu obat juga itu. Terus tadi punya cerita apa? Jerawat keluar cacing. Keluar ulet. Man. Kayak banyak banget ya mistis aku. Mistis sih dia orangnya. Karena di dunia yang tertentu emang kata orang tuh nggak boleh polos gitu. Iya, oke, Cuman itu. aku memang kayak orangnya lempeng-lempeng aja gitu. Kadang kayak percaya nggak percaya gitu. Tapi memang terjadi banyak hal sama aku gitu. Waktu itu sempat aku tuh jerawatan parah, bener-bener nggak ada space banget. Itu full. Lucu, jerawatan sampai nggak ada space. Ya, Lucu kata-katanya. Itu bener-bener Penuh banget deh. penuh Gua banget. tumbuh lagi bingung di mana gitu ya. Iya, kayak dia juga udah pusing. Gua tumbuh di mana nih gitu. Tapi aku udah ke dokter manapun, aku nggak sembuh gitu. Akhirnya aku ada yang kasih tahu tuh di Bandung, salah satu klinik, Dek kamu datang ke sini katanya. Ya udah aku datang tuh. Terus dokternya ngomong gini, kamu penyanyi ya? Gitu. Iya aku penyanyi. Kenapa dok? Aku rasa sih ini bukan jerawat biasa katanya gitu. Maksudnya gimana gitu kan? Kayak ini kamu ada yang ada yang Yang nggak suka jahilin ya. gitu. Coba kamu jangan cuman ke medis katanya, tapi kamu ke non medis juga gitu. Itu dokter yang ngomong. Itu padahal klinik medis ya, bukan kliniknya Mbak Yu kan? Iya, bukan. Mbak Yu Tapi dia nggak tahu. Oh iya. Dia orang Medan, dokternya orang Medan. Maaf Mbak Yu. Bos gue dulu udah nggak ada. Dia dokternya orang Medan gitu, terus kayak coba dek kamu berobatnya ke ustadz atau minta air segala macam gitu lah. Akhirnya aku ada yang ngasih tahu tetanggaku. Aku pergi ke gunung gitu. Gunung mana tuh? Daerah Padalarang tapi kayak Iya, nggak tahu. gunung. Pokoknya dia tuh rumahnya cuma satu, mencil. Terus tiba-tiba aku datang kan. Aku bilang, "Ma, ini musyrik nggak sih?" gitu. Iya, Karena iya. kan aku takut ya Pertanyaan maksudnya. wajar itu. "Ma, ini musyrik nggak? Aku nggak mau kalau gitu-gitu."
enggak deh, terus kata teman mamaku, enggak, ini cuman memang mau ngobatin si muka Jerawat, jerawat itu. Tiba-tiba pas aku datang, aku gini-gini, keluar ulat. Terus kamu bilang, aku teriak di situ. Stres dong. Iya. Hah? Panik dong. Aku panik banget, terus aku bilang, Bu ini apa? Ya itu tuh kotoran yang memang orang yang nempel. Gak apa-apa kok katanya. Tapi bener, itu nyata banget ya. Gak nyampe 1 bulan muka aku bersih. Langsung bersih. 1 bulan. Keren. Itu dalam 1 bulan loh. Kalau memang bukan, gak nyampe 1 bulan. Kalau memang bukan yang aneh-aneh itu lah. gitu ya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Aku udah ke dokter manapun, aku udah cobain gimana cara supaya jerawat aku hilang, tapi nggak hilang. Nggak hilang-hilang. Justru Setelah dengan keluar, pengobatan. Iya. Non medis itu malah kayak sembuh. Itu diapain metodenya waktu di sana? Nggak diapa-apain, aku cuman dilihat doang. Nah, itu catat ya. Jadi kadang-kadang orang-orang ini mereka kan penasaran ya sama konten-konten, ada orang yang doa segala macem, terus ada yang wah gimmick tangan segala macem. Iya pasti banyak lah yang kayak gitu. Oke. Iya. Nah, sesuatu yang benar-benar real deal, valid nih. Biasanya makanya orang juga protes kalau aku, sakit apa? Aku liatin doang, gitu ya. Ya. Ya udah kita ngobrol aja. Biasanya emang kayak gitu. Tapi di balik itu semua, itu sebenarnya ada sesuatu yang bekerja kalau aku bilang. Ya formalitas lah, mungkin doain, kasih air segala macem. Yang penting ya udahlah syarat doang. Penambah keyakinan Seperti itu. Tapi makanya aku tanya tadi, itu diapain akhirnya? Nggak yang dianeh-anehin kan? Enggak, aku nggak diapa-apain. Cuman dia bilang kayak gini. Tapi dia sempat ngomong, emang kenapa? Dia tuh awalnya nggak mau ngomong, cuma aku bilang, udahlah nggak apa-apa yang penting sembuh, katanya gitu. Tapi aku pengen tahu kenapa, maksudnya kok kayak gini, ada yang jahilin apa gimana? Iya, tapi kamu nggak perlu tahu orangnya siapa, cuman orang terdekat kamu. Cuma sekarang tuh kayak lebih hati-hati aja, katanya jangan terlalu dekat sama orang, katanya gitu. Karena orang terdekat pun kita belum tentu dia itu baik gitu. Betul. Tadi kan Risma bilang ya, orang tuh jangan polos-polos aja gitu ya. Sementara kan Risma orangnya lurus-lurus aja, lempang gitu kan. Lempang tuh ada 2 artian, Ki. Lo juga lempeng hidupnya, tapi ke arah yang salah. Tapi ke arah yang salah gitu. Kalau dia kan ke arah yang bener. Aku lurus-lurus nyebur neraka. Amit-amit. Sekarang berarti sudah tidak polos-polos aja. Apa tuh? Enggak, tadi kan Risma bilang artinya, maksudnya apakah ada yang backup juga dalam hal spiritual gitu-gitu? Enggak sih. Aku cuman kalau misalkan pamanku bilang almarhum dulu ya, Dek udah nggak apa-apa dijagain gitu. Cuman aku nggak tahu aku diapain gitu. Sugesti aja kayaknya gitu ya. Dijagain beneran sih kalau aku bilang. Paling nggak ada di Katanya kita udah punya keturunan gitu, gitu doang. Cuman aku ya udah gitu. Ini selalu yang pernah kita debatin, Ki. Sorry nih ya, bukan karena Risma ngaku pernah keturunan kan, ada ngaku keturunan Siliwangi lah, Macan lah, Pak. Jadi banyak yang begitu gitu. Iya, memang bener. Jadi kalau kalau seperti ini masih oke, DNA lah, DNA seperti itu. Iya, karena kan ayahnya bisa. Paman bisa. Kan seperti itu. Iya. Kalau orang-orang tahu-tahu ngaku, aku turunannya Prabu Brawijaya, Prabu Siliwangi. Hanya nomor sepatu di Prabu Siliwangi berapa? Enggak dulu, kamu tahu dari mana, kan gitu. Seperti biasa kan kita kan artis penyanyi nih. Gue menantang Ki Atmo. Apa itu? Lihat Risma gimana? Gimana karirnya, auranya? Kita mainan yang udah lama nggak pernah muncul deh. Sebentar aku ambilin sesuatunya dulu. Bentar kita mainan. Kulit yang tadi dijerawat bukan? Bukan. Itu udah lama itu. Jangan sampai lagi nggak mau. Iya. Amit-amit itu. Nah, aku punya. Berarti sekarang udah enak ya jalannya. Udah nggak ada kayak gitu lagi setelah sekian lama. Setelah sekian lama sih, mudah-mudahan nggak ada, nggak mau. Aku punya alat yang alat yang udah lama aku nggak keluarin nih. Aku deketin nggak apa ya ini ya mejanya kali ya. Aja. Tapi itu aku mau bilang apa? Yang masalah jerawat itu, ternyata kan si ibu yang ngobatinku bilang ini, nggak apa-apa nanti juga seminggu kemudian bakal balik ke dia. Oke. Aku bilang jangan dibalikin gitu, nggak apa-apa. Seharusnya balikin aja biar kamu tahu siapa yang buat. Nggak apa-apa, nggak katanya. Saya cuma minta dia merasakan apa yang dia sudah perbuat, katanya gitu. Tapi dosa nggak, aku bilang gitu.
udah nggak apa-apa katanya gitu. Tapi akhirnya ketahuan. Cuman kita nggak boleh seuzon ya sama orang. Nggak boleh fadlizon juga. Iya. Tapi dalam 1 minggu itu beneran, dan dia lebih parah banget dari aku. Lebih parah banget dari aku. Bener nggak circle kamu juga? Iya, orang terdekat aku. Iya. Karena yang biasa nusuk paling sakit adalah orang yang paling dekat. Kan? Pasti seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang kesini itu pasti gitu juga. Kemarin juga ada anak-anak. Masalahnya kalau apa namanya ini-inian sama orang, pasti metode ngirim-ngirimnya kayak gitu deh. Iya. Serius beneran. Biar nggak laku kali ya. Biar susah kerja lah kalau aku bilang. Iya, susah cari rezeki. Nah, ini orang-orang pasti udah pada tahu nih. Tapi aku pakai ini dulu deh, sebentar. Pakai metode tangan kiri. Tangan kiri aja, lihat bentar, tangan kiri. Wah, anjir. Oke, siap, terima kasih. Nah, kalau dilihat dari garis tangannya, ini orang yang pikirannya sangat ribet sekali sih sebenarnya. Ngedetailnya ribet sekali. Kompleks. Iya, kompleks. Pengen apa-apa perfeksionis, tapi lagi-lagi gampang ke distract sebenarnya. Kalau ada sesuatu, kita lagi fokus apaan nih, terus habis itu ada sesuatu kayaknya yang teman ngobrolin hal baru gitu, ya udah aku mau coba deh kayaknya, ikutan deh, model-model gitu. Apa lo lakukan? Langsung aku gitu. Iya. Kayak gitu orangnya modelnya. Cepat terpengaruh gitu. Cepat terpengaruh. Ya gitulah ya. Ya nggak apa-apa, bagus itu. Cuman ini karirnya orang yang garis tangannya seperti ini karirnya bagus. Amin. Karena gini. Lumintu itu apa ya bahasa Indonesianya? Keluar masuk in out. Bukan ya? Iya kayak gitu lah ya. Kan? In out-nya itu oke. In out rezekinya. Terus habis itu dia juga banyak mikirin orang lain, banyak mikirin orang-orang di belakangnya. Itu bagus, itu yang mendorong rezeki. Berarti saya akan ada di belakang Risma aja. Ya, biar dipikirin. Nah, aku mau coba baca pakai ini ya. Ini numerologi ini. Ya enggak yang aneh-aneh. Ini ntar gini aja. Ya, oke. Oke. Coba. Ngapain tuh? Ya digituin, dikocok. Dikocok sebar pelan-pelan aja biar enggak jatuh kemana-mana. Oke. Wanjay, ngurut. Coba urutin apa namanya? Angka mana yang mau pertama, yang mau kedua, yang mau ketiga. Enggak harus urut juga. Yang pertama 1. Terus? Ngurut aja deh. Urutin kan, diurutin kan akhirnya. Ya, karena ini orang yang sistematis. Dia cari apa namanya? Cari koneksi dalam dunia pekerjaan maupun dunia pertemanan. Itu meskipun toleransinya tinggi ya, tapi ini benar-benar ngelihat orang dari jauh latar belakangnya seperti apa. Penyelidik yang handal. Stalker ya. Hati-hati ya yo. Enggak sih, apa namanya? Tapi dia bijaksana. Oh, kalau ini orang seperti ini, aku harus bersikap seperti ini. Oh, kalau ini orang seperti ini, aku menyesuaikannya seperti ini. Jadi tipikal orang yang punya garis tangan seperti itu dan numerologinya seperti ini tipikalnya adalah air, gampang ngikutin sesuatu. Tapi kalau udah ada di depan, itu menghanyutkan yang lain. Gitu sih. Gampang kalau dia mau mempengaruhi orang, gampang sebenarnya. Iya. Terus mau tanya apa, Riz? Mau tanya apa? Apa ya? Mau tanya yang tadi loh, katanya ini musyrik apa enggak segala macam. Oh iya. Sebenarnya kalau kita datang nih ke orang, entah itu kiai yang dianggap pintar lah. Entah itu kiai atau dukun bisa gitu ya. Itu sebenarnya musyrik apa enggak sih? Itu tergantung tujuannya lah, tergantung tujuannya kita. Gitu. Ada hadisnya yang apa namanya? Kalau kita datang ke peramal, ya kan? Ke peramal itu nanti tidak diterima ibadahnya 40 hari. Kan ada yang seperti itu. Nah, kita perlu aku jadi ngomongin itu kan, tapi nggak usah lah. Kita harus belajar hadisnya seperti apa. Nah, contoh-contoh hal yang seperti ini ada ilmunya. Ilmunya bukan ilmu ramalan kalau aku bilang. Ini bukan ramalan yang aku baca kayak gini, enggak minta tolong sama jin, enggak ngapa-ngapain sebenarnya. Karena ada metodenya. Bahkan dulu ada kitab, kalau orang ciri-cirinya seperti ini, itu sifatnya nanti seperti ini. Itu kan ada yang hal seperti itu. Mereka tahu, orang-orang yang kita datangi minta tolong sesuatu itu, mereka tahu ini ada statistik yang seperti ini. Mereka tahu, kayak kita datang ke dokter lah.
Oh, iya. Ada rekam medisnya. Ada rekam medisnya. Sama halnya kalau kita dikasih jimat. Nih jimat, bagus. Sebenarnya kalau kita bilang itu musyrik apa enggak, apa bedanya jimat sama obat? Sama obat-obat yang dijual di warung-warung itu loh. Sama aja kan, aduh aku pengen sembuh, badanku demam. Ini aja coba. Kalau pengen pengen tahu lebih jauh apakah musyrik atau enggak, nanti kita diskusi sama teman gue. Apa itu? Dia lulusan pesantren dari Madura. Wah, mantep itu. Iya. Iya. Ilmu agamanya top. Jos, bosnya. Sering ceramah juga kan? Sering ceramah. Satu Ramadan dia. Oh, gitu. Kita ketemu lah, ngobrol. Nah, kebetulan aku juga jadi sempat tanya tadi kenapa sebenarnya musyrik atau enggak gitu. Karena aku sempat berguru sama kiai, tapi ya maksudnya kayak bukan lebih, kalau berguru itu kayak kita ajarin aku dong gitu. Gitu kan kalau berguru. Ini enggak kayak lebih kalau aku ada apa-apa tuh aku nelfon kiai. Ada di Madura juga sama tuh. Oh ya? Ya namanya Kiai Haji Mahrus gitu. Jadi dia itu kalau misalkan aku ada apa-apa, aku telepon Kiai, coba lihat bener nggak sih gini, aku gimana nih ke depannya gitu. Itu sama kayak minta doain, tapi aku bukan minta yang kayak susuk atau enggak. Maksudnya kayak lebih ke doain, minta doanya nih besok aku mau misalkan mau casting gitu sih. Itu sebenarnya gimana? Maksudnya kayak musyrik atau enggak? Ya enggak lah, itu doa mereka itu kan orang ya. Doa kiai loh. Iya, orang doa bidoa, saling mendoakan kan seperti itu ya. Ya kebetulan beliaunya lebih paham dari kita, dan kebetulan ya kalau kita kan orang apa sih? Kalau dia kan ahli ibadah, punya ilmunya. Mungkin dia lebih dekat sama Tuhan kali ya. Bisa Allah. Jadi, iya bisa jadi seperti itu. Jadi kalau doanya dia bisa cepat ijabah segala macam, ya tentu masuk akal. Gitu. Sama aja nggak masalah itu. Itu jangankan seorang artis, seorang selebritis, para tokoh nasional, politisi juga, bahkan tokoh agama juga saling minta doa satu sama lain. Ini kan terlihat banget ya di setiap momen 5 tahunan atau pilkada atau mereka selalu mendatangi kiai kan. Mohon restu, iya udah nggak usah gue bilang enggak. Iya sih. Iya. Datang gitu kan, emang ya nggak ada salahnya. Kan minta doa aja, maksudnya bukan macam-macam. Minta doa benar. Minta doa. Bahkan ada salah satu orang yang di konstelasi pemilihan, aku nggak ngomong ini entah pemilihan apalah ya. Dia itu tirakat 40 hari. Berkali-kali, satu tempat 40 hari itu ada orang yang seperti itu dilakukan sendiri, dan itu nggak masalah kalau buat aku kan ya itu namanya tirakat, itu kan torikot, itu kan jalan-jalan juga artinya dalam harfiah seperti itu. Nah, tapi nanti kita ngobrolin sama si Ustadz Madura, itu keren itu pasti. Kita undang lagi lah pasti. Kita undang lagi pasti. Ya. Ada lagi yang sampai semua? Mau tanyain? Enggak cukup. Aku mau tanya. Boleh. Dikit. Mau tanya dikit kalau gitu. Kan keluarga dekat sama keluarga dekat sama kiai-kiai lah ya kalau aku bilang. Keluarga aku. Enggak juga sih, karena mungkin memang kayak keturunan dulu sih masih ada almarhum papa. Almarhum papa sama almarhum paman itu kita masih kayak suka kalau ada apa-apa tuh minta tolong gitu sama paman. Cuman ya aku tuh ngerasain kayak aku nggak tahu itu musyrik apa enggak gitu. Cuman memang karena aku minta tolong itu kadang kalau aku lagi kesusahan yang entah itu sakit, aku minta tolongnya gitu. Nah, dulu juga ada cerita sempat kayak hidup aku bener-bener penuh mistis ya. Jadi dulu masih di Dangdut Academy gitu. Aku ada beberapa kosan gitu. Jadi kosan maksudnya kayak kita ngekos bareng-bareng. Nah, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh nggak bisa pup. Nggak bisa pup selama 2 minggu. Perut aku tuh kayak nggak enak banget gitu. Nggak enak. Terus kayak aku ke rumah sakit katanya dibilang jadi ususnya itu tuh kayak penuh sama kotoran. Karena nggak keluar tadi kan? Harus dioperasi lah. Harus dioperasi. Terus aku bilang masa dioperasi? Iya, katanya ususnya tuh dipotong gitu. Iya. Tapi kemungkinan besar itu 75% antara
hidup sama Iya. matinya gitu. Mati. Karena aku takut ya. Iya. Kayak akhirnya aku dirujuk lah ke rumah sakit Bandung. Terus dicek darah segala macam. Emang aku vonis sama dokter itu besok aku harus operasi. Mau tidak mau gitu. Dan aku kayak harus pup dari sini tuh, dari selang gitu, pakai selang gitu. Aku bilang, aduh gimana, aku takut gitu kan. Aku nangis, semua keluarga tuh di rumah sakit udah pada nangis. Akhirnya kakakku tuh bilang, oh telepon paman yang pakai teh kebo itu. Pakai teh kebo. Terus aku percaya nggak percaya, tapi memang kenyataannya begitu. Jadi pas kakakku telepon tuh suruh minum air. Aku nggak nyampe 5 menit, aku langsung pup. Akhirnya dokter bilang, kok bisa? Kayak gitu. Kok bisa? Terus akhirnya aku disuruh minum air, terus airnya itu disiramin ke jempol kaki gitu, ke ibu kaki katanya. Dan itu bener-bener nggak nyampe 5 menit setelah minum air di telepon, padahal telepon doang loh. Telepon, coba katanya handphonenya dimasukin ke air gitu. Ya, biar dibaca-bacain ya, gitu kan. Terus aku minum, tapi emang bener nggak nyampe 5 menit aku langsung pup. Dan dokter semua sampai kaget, kok bisa sih gitu. Ini besok udah dijadwalin buat operasi. Iya. Dan akhirnya malah sembuh ya. Malah sembuh, akhirnya aku nggak jadi. Dan aku hari itu juga, malam itu juga aku pulang. Bisa. Ya tadi keyakinan doa kan akhirnya. Berarti nggak musyrik. Nggak musyrik juga, dan itu bukan masalah yakin nggak yakin. Kita nggak yakin pun sembuh pasti sembuh. Itu sama kalau orangnya terukur ya. Kalau orangnya terukur dan tahu ilmunya. Ini orang nggak percaya juga. Itu loh, ilmu kebal itu loh. Yakin nggak? Enggak, bodoh amat dah saya kebal tetap. Tapi sebenarnya ilmu kayak gitu, kayak misalkan kayak ada paku gitu-gitu tuh bener apa enggak? Paku gimana? Karena ada yang ngomong sama aku. Yang Jadi dalam tubuh tuh loh, Ki. jadi santet. Iya. Tapi lebih ke, jadi bukan paman. Sebelum pamanku tuh, itu sebelum kejadian itu tuh, katanya sempat, kan aku ngekos tuh dulu. Jadi di bawah tempat tidurku itu ada kain putih. Tapi katanya nggak bisa dilihat sama kita. Ya. Bisa dilihat sama orang yang pintar doang gitu. Katanya ada kain putih, dalamnya tuh kayak gulungan rambut. Ya. Gulungan rambut, terus jarum. Ya. Sama serbuk kayu yang bikin gatal gitu. Sebelum gajian itu ya? Ya, itu. Dan itu pun pas kejadian itu, di kosannya yang sama, sebelum aku sakit ini, aku ngalamin itu dulu. Kayak badan aku tuh bener-bener kayak kaligata gitu loh. Iya. Itu bener gatal banget. Panas gitu ya. Panas, gatal. Gitu. Ada. Seperti itu, media-media seperti itu ada. Bahkan ada banyak orang yang bikin bukunya kok. Ini gini. Nanti jadinya seperti ini. Nah, itu memang ada. Cuman kenapa hanya bisa dilihat sama orang yang tahu hal seperti itu? Ya karena kita nggak tahu barangnya di mana. Bisa jadi bendanya memang di bawah tempat tidur. Bisa jadi bendanya di bawah tempat tidurnya yang lain. Bisa jadi di tempat yang memang spesialis dipakai orang buat ngerjain orang, kalau aku bilang. Gitu. Ya, memang seperti itu. Karena memang sebelum kejadian aku mau dioperasi ini, seminggu ke belakang itu, aku tuh sempat bolak-balik Bandung. Bolak-balik Bandung karena badan aku kayak tiba-tiba seluruh badan aku tuh gatal, panas banget, sampai muka aku tuh bengkak karena banyak betol-betol gitu kan. Aku pulang, terus coba deh, maksudnya kayak ke orang bisa juga gitu ya, ke ustadz gitu. Ya udah, katanya ada yang bilang, ini di tempat tidur kamu tuh ada kain putih, terus dalamnya jarum. Jarum, gulungan rambut, sama serbuk itu. Serbuk kayu itu ya. Bukan paku ya, jarum. Gitu. Jarum. Bisa. Jarum. Media-media aja. Nanti yang paling harus diwaspadai. Media tulang-tulang tertentu. Cuman kadang aku mikir, percaya nggak percaya, apaan sih? Tapi kamu nggak lihat nyatanya gitu. Ya. Kamu emang nggak bisa dilihat sama kita, katanya gitu. Cuman kadang ya, kalau percaya juga kita teh musyrik gitu ya. Gak percaya tapi kok kealamin sama aku gitu. Ya, kasus ini almarhumah Stevi Arnesia. Ya, masih gimana ini? Mana ini? Ya, cuman ada dua hal. Itu tadi ada yang benar bisa dilihat, ada lagi mana kok nggak ada. Oh, itu bisa lihat sama kita. Itu juga salah satu cara ngeles.
Oke. Ya, begitulah. Seru ya. Begitulah dunia-dunia mistis. Ya, dunia Banyak mistis. banget dia Ternyata kehidupan Risma mistis. Awal punya banyak cerita mistis. Iya. Ya wes, nanti kita terusin lagi ya. Oke, dengan pasti. kita nanti undang ini Riz, teman aku yang Kiai Madura, lulusan pesantren dari Madura. Keren. Kita bisa bahas banyak hal, Ya. masuk hukum, agama segala macam. Harus itu. Siap. Yang penting tetap hati-hati, Heeh. jaga-jaga dan waspada. Ini dong. Kayak acara TV. Social distancing aja. Oke, sampai jumpa lagi kawan dari dunia lain.